Ya, pemirsa, terpidana kasus narkoba artis Vanessa Angel sudah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Didampingi kuasa hukum dan suaminya, artis Vanessa Angel Rabu kemarin tiba di Lapas Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Artis yang pernah tersangkut kasus prostitusi online di Surabaya menjalani masa tahanannya. Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda sejumlah 10 juta rupiah pada 5 November lalu dalam kasus kepemilikan psikotropika. Namun Vanessa hanya akan menjalani 1,5 bulan penahanan karena telah menjadi tahanan kota selama 210 hari. Sementara itu, pemirsa, polisi akan memanggil saksi ahli forensik untuk mencari tahu identitas pelaku yang membuat konten dalam video asusila artis mirip Giselle Anastasia atau Giselle. Tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera memanggil saksi ahli forensik guna menganalisis wajah dalam video berkonten pornografi itu. Selain memanggil saksi ahli, polisi juga akan memeriksa 2 saksi terkait 2 tersangka yang telah ditahan. Kemarin Giselle diperiksa selama 6 jam namun tidak banyak berkomentar terkait kasus yang menyeratnya. Polisi juga memburu pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut. Ini masih menyangkut masalah 2, jadi saksi loh ya. Saksi untuk 2 dulu ini. 2 tersangka akun yang sudah diamankan dan ditahan. Ininya masih berlanjut terus. Ya, nanti siapa penyebar pertamanya siapa, itu kan akan kita lakukan. Termasuk videonya nanti juga sama. Makanya saya bilang kita sedang nanti akan menjadwalkan memanggil saksi ahli. IT-nya, saksi ahli forensik, untuk wajah, untuk apa, kan gitu harus saksi ahli untuk bisa mengetahui. Baru mau akan panggil. Nah, keterangan itulah nanti bisa jadi gambarannya. Ya, pemirsa, ajudan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan anak buah suaminya, seorang anggota Polri, menjadi saksi dalam persidangan perkara pengurusan fatwa MA terpidana Joko Chandra. Keduanya mengaku pernah diperintahkan untuk menukarkan mata uang asing ke rupiah milik Pinangki Sirna Malasari. Mantan supir dan ajudan jaksa Pinangki, Sugiarto, dan ajudan suami Pinangki, Beni Sastrawan, hadir sebagai saksi dalam sidang perkara pengurusan fatwa MA terpidana Joko Chandra. Keduanya diminta menjabarkan penukaran falas yang diperintahkan oleh Pinangki. Beni mengaku pernah menukarkan mata uang asing ke money changer atas perintah suami Pinangki, Yogi. Beni bertemu Sugiarto untuk memberikan dolar yang akan ditukarkan. Hasil penukaran langsung ditransfer ke rekening terdakwa Pinangki. Sugiarto juga pernah diminta untuk menukarkan falas ke rupiah untuk membeli sebuah mobil dengan memalsukan keterangan hasil uang dari hasil penjualan tanah. Sidang kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan sekretaris MA Nur Hadi dan mantunya Reski Herbiono juga kembali digelar. Sidang hadirkan 3 saksi, salah satunya adik ipar Nur Hadi, Rahmat Santoso. Sidang kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan sekretaris MA Nur Hadi dan mantunya Reski Herbiono di Pengadilan Tipikor Jakarta kembali dilanjutkan. Dalam sidang saksi, adik ipar Nur Hadi, Rahmat Santoso, bersaksi mantu Nur Hadi, Reski Herbiono, berhutang kepada seorang pengusaha bernama Iwan Cendekia Liman sebesar 81 miliar rupiah. Dalam dakwaan, Nur Hadi dan Reski disebut meminta uang 10 miliar rupiah kepada Iwan untuk mengurus perkara sengketa PT Multikon Indrajaya Terminal atau MIT. Namun kuasa hukum Nur Hadi membantah keterangan saksi. Setelah kami membaca dokumen berita acara, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang rencananya akan dihadirkan pada hari ini, kami tidak menemukan adanya peran dari Pak Nur Hadi
ataupun dari Rizky yang berkaitan dengan permainan perkara di Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi menegaskan tidak ada penutupan visa umroh bagi jemaah Indonesia. Pemberangkatan jemaah umroh gelombang 4 dijadwalkan 22 November mendatang. Itu memang belum ada pengumuman resmi sih ya, tapi menurut informasi ada penangguhan sementara sampai dengan tanggalnya juga nggak pasti, tapi insya Allah setelah tanggal 20 kita sudah ada peluang lagi untuk ngirim umroh. Nah, memang itu tidak ada pernyataan secara tertulis, itu nggak pernah ya. Tapi ada informasi bahwa ditangguhkan sementara. Setelah tanggal 20 kita insya Allah sudah bisa lakukan umroh lagi. Kalau tidak salah ada flight berikutnya tanggal 25-an. Tanggal 22 November kita sudah ada rencana untuk mengirim flight berikutnya untuk umroh gitu ya. Ya, pemirsa, polisi terus dalami pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.